kamu haji dan kamu umroh, berarti kamu punya kekuasaan. Terus si anak ini mikir, kalau haji, kalau umroh berarti kaya. Kalau haji dan umroh punya kekuasaan. Kalau haji dan umroh berarti nanti punya pengaruh. Anaknya cerdas, dia terus berpikir, dipakainya standar itu, pola itu, dia terapkan pada kisah nabi-nabi. Nabi Muhammad sholat, tempat tidurnya dari pelepah kurma. Abu Lahab, tempat tidurnya dari sutra. Nabi Musa, ahli ibadah, jadi pengembala kambing. Nabi Ayub sakit, sementara Fir'aun nggak pernah sakit, berkuasa. Jadi anak-anak yang cerdas ini bisa jadi ateis gara-gara motivator agama. Anak-anak yang secerdas anak ibu bisa jadi ateis, nggak bertuhan gara-gara motivator agama yang menjanjikan kalau kamu hijrah, kalau kamu tobat, kalau kamu sholat, hidup kamu nggak ada masalah. Jadi sebetulnya kalau kita tobat, kita ngaji, kita hijrah, dengan kita nggak tobat, masalahnya tetap ada. Bedanya gimana? Bedanya kita tidak merasa sendiri mengalami masalah itu. Ada Allah, ada sabar, ada ridho, ada merasa dosa terampuni, nggak stres, nggak depresi, nggak larinya ke judi online, nggak lari ke narkoba, nggak lari ke dukun. Anak ibu nggak salah, anak ibu cerdas. Yang salah itu adalah yang tukang ngobrol tanpa ilmu. Yang benar adalah kalau kamu haji, kamu umroh, kamu ingat mati karena kamu sudah pakai ihram, kamu sudah pakai pakaian mayat, kamu nggak sombong. Nah setelah kamu pulang dari sana, kamu orangnya menjadi lebih baik. Dan ketika kamu nanti menghadapi ujian rezeki, ujian jodoh, ujian kesehatan, kamu lebih tegar. Bukan berarti setelah kamu pulang nanti bisnis kamu lancar, kamu nggak akan sakit, kamu akan menang, kamu akan kenyang, kamu akan tenang. Ternyata setelah pulang nggak terjadi. Bisa mengatakan agama itu jadi opium. Kenapa? Karena orang menjadikan agama ini pelarian. Orang yang malas larinya ke agama. Orang yang memang nyari kambing hitam, nggak mau menyalahkan diri, akhirnya menyalahkan Tuhan. Itu nggak benar. Ya kamu mesti benar. Saya tidak mengatakan saya sangat benar. Saya ngaji. Tapi yang saya sampaikan adalah apa yang saya terima dari guru-guru saya. Bahwa dengan kita hijrah, dengan kita taubat, dengan kita ngaji, dengan kita sholat, kita menghadapi segala kemungkinan hidup yang datang kepada kita, insya Allah kita tegar, kita kuat. Kenapa? Karena kita punya Allah, kita punya teman yang soleh, kita punya sahabat. Tapi bahwa dalam bisnis usaha, dalam kehidupan kita, kita mengalami kesusahan, kesulitan. Oh, nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa. Semuanya mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kira-kira saya kira apa yang saya jelaskan Ibu dengan bahasa bisa Ibu fahami. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ini saya sambungkan ya anak-anak saya lagi rantau. Alhamdulillah. Jadi mereka nggak langsung Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak saya kuat ya Ustaz. Semua kita mudah-mudahan, semua kita, termasuk saya, nggak ada yang kuat menghadapi ujian hidup ini. Allah yang menguatkan kita. Pasti. Terima kasih Bu Novia.
Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dan makin membuat tentram hati begitu ya. Amin. Dari chat disampaikan oleh guru kita. Dan persilakan berikutnya Ibu Noni dari Bengkulu. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Belum Ibu, dibuka, diklik dulu. Setujui di tengah-tengah. Di tengah layar tuh biasanya ada. Bisa? Coba sekali lagi. Belum bisa? Coba sekali lagi. Tombol mic-nya dibuang centangnya. Harusnya sudah bisa. Pojok kiri bawah. Tombol kiri, pojok kiri bawah. Belum bisa? Soalnya ada di chatan itu Ustaz kayaknya. Soalnya ada di chat, yang di chat itu kayaknya ada soalnya ada yang di chat. Pak Ibu Noni ngecek juga ya? Oke, saya sampaikan pertanyaan Ustaz. Ya. Saya Noni dari Bengkulu, kejadian saya adalah suami saya sakit parah, Ustaz suami sebelum sakit, dia sering bohong, sering banyak hal itu berhubungan dengan menghargai pasangan. Suami saya ingkar, sering bohong masalah uang, saya tidak bisa. Saya bilang, saya nangis sejadi-jadinya. Contoh beberapa waktu yang lalu suami saya sakit dan saya urus, tapi saat sakit dia sering berbohong lagi, sering tidak menghargai saya sehingga keikhlasan saya terkikis untuk ikhlas dan ridho. Mohon pencerahannya. Diuji dengan bangun malam sanggup, diuji dengan puasa sanggup, diuji dengan sedekah sanggup, diuji dengan dengar pengajian sanggup. Sekarang ujian untuk ibu diuji dengan perbuatan orang terdekat yang bla 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 dan seterusnya. Kalau ibu sanggup, berarti ibu lulus. Kalau tidak sanggup, ya berarti gagal. Ini kelanjutan dari ujian sholat, ujian puasa, ujian sedekah. Kelanjutannya ujian pada memaafkan. Bagaimana supaya bisa memaafkan? Terus kalau tidak dimaafkan, sampai apa yang memuaskan kita itu apa? Masalah balasan Allah. Oh, udah sakit. Berdamai dengan diri sendiri, melihat ke depan. Yang perlu kita perbaiki ini hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan masyarakat. Kalau kita simpan ini, marah ini kita simpan, membakar dia. Sama dengan menyimpan percikan api di lelang kering, dia bakar semua. Dibakarnya sholat kita, dibakarnya puasa kita, dibakarnya. Nanti hubungan kita dengan anak menjadi hubungan kita dengan jamaah, hubungan kita memang berat. Nah, kalau tidak berat, kalau ringan semua orang bisa. Memang berat, itu maka kita ngaji.
Jadi kalau mau melihat kualitas sholat ibu selama ini, kualitas kita semua, sholat kita, puasa kita, ya ketika kita menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, menzolimi kita, menganiaya kita. Kalau puasa kita, sholat kita itu kuat, ya kita gimana ya? Kayak lupa aja kita sama perbuatan orang. Sampai malah orang ingatkan kita. Si Anu itu dulu begini. Ente tadi saya lihat foto sama si Anu ya. Itu ada postingannya. Iya. Dia kan dulu yang ngejek-ngejek ente. Waduh, aku udah nggak ingat. Entah kita dilumpuhkan Allah, entah dilupakan Allah. Udah nggak mikir lagi. Yang buat kita gitu itu siapa? Allah. Gara-gara apa? Ya gara-gara ibadah kita itu. Fokus aja banyak baca Quran, fokus banyak zikir. Kalau kita baca buku cerita Irfan Hamka, anak Buya Hamka tentang ayah, tentang Buya Hamka. Kok bisa ya dia mau maafkan? Ya itu karena iman Buya Hamka itu. Memaafkan orang yang menganiaya dia, plagiator, menghina dia anti Pancasila, menghina dia mau membunuh presiden, menghina dia mau menjual Indonesia ke Malaysia. Dia seperti nggak ingat. Yang membuat dia lupa itu siapa? Allah. Dengan cara apa? Ya nggak ada sulitnya bagi Allah. Karena apa? Karena kualitas ibadahnya. Jadi ngaji ini coba untuk berpikir, setelah itu kuatkan ibadah, nanti Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan saya yang ngomong, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang hijrah semua, bisa kita meniru ulama kita, Buya Hamka, meniru bagaimana maafnya Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, akses. Untuk pendaftarannya ada di link yang ada di kolom komentar, kolom chat ya. Itu dia.